sore hari ini saya akan mau makan ada kubis ataupun kol, ada timun, tempe, tahu dan ikan gembung dan nasi belacan. Hari ini saya akan mau makan dan sambil sharing, dan ada yang bertanya kepada saya, teman dekat saya, kenapa kamu menikah dengan Cina tidak mengasih tahu, ataupun kenapa kamu tinggalkan lelaki pelaut. Pada penasaran kan ceritanya? Jangan kemana-mana, ikutin terus channel saya. Oke, sebelum saya makan, saya mau berdoa dulu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Maaf ya kepada teman-temanku yang puasa, saya buat YouTube makan. Ini dia. Ini saya masak sendiri dan ini cili dia. Saya makan banyak, kasih. Sedap. Ini cili dia. Maknyos. Baiklah, kenapa saya menikah dengan Cina? Alasannya, karena saya dulu, Cina ini sangat baik dengan saya, dan dia sering kirim uang dengan saya biarpun saya tidak pernah ketemu dengan dia. Lepas itu apa yang aku mau selalu diturutin, dan sampai biarpun saya nggak ada di Malaysia pun dia tetap kirim uang dengan saya. Hubungan kami sekitar 3 tahun, singkatlah 3 tahun ya. Tapi dia selalu kirim uang dengan saya tiap bulan biarpun saya tidak ketemu dengan dia. Dia kirim uang tiap bulan itu sebesar 3 juta lah, ataupun 1.000 ringgit dia kirim dengan saya tiap bulan. Dulu suami saya ini kalau sudah suka dengan perempuan, dia hanya dengan perempuan itu saja, dan tidak mau tergiur dengan perempuan lain secantik apapun perempuan itu. Dari situlah aku suka dengan dia. Setelah itu kan banyaklah orang yang jealous ataupun cemburu dengan saya. Apalagi orang kawan-kawan saya dulu waktu di Kilang, tahu juga kalau saya pacaran juga dengan anak pelaut. Saya sudah pacaran dengan pelaut itu sekitar 4 tahun, tapi saya tidak jadi menikah dengan dia. Maaf ya, kaki saya seperti ini makan tidak sopan. Sudah pacaran sama dia 4 tahun, dan dia sama juga kirim uang per bulan. Tau lah kalau engineering pelaut itu kan gaji dia mahal, dan lain lagi uang masuk dia. Jadi dia bisa kasih uang dengan saya 1 bulan itu sekitar 4 juta atau 5 juta. Dan saya di situ pun bingung, saya siapa yang akan saya nikahin. Setelah itu saya sudah mendapat keputusan. Dari umur saya sudah tua, dan laki-laki pelaut ini saya tanya kepastian dengan dia, kapan kamu mau menikahin saya? Tapi dia bilang,
belum waktunya selalu dia cakap. Dia bilang seperti itu. Saya bilang dengan dia, saya sudah tua, umur saya sudah 26 tahun. Kalau saya tidak menikah bagaimana nanti? Saya nggak mau anak saya masih kecil dan saya sudah tua. Karena selalu aku pertanyakan seperti itu. Dan dia pun namanya Michelle. Michelle nama dia. Dia keturunan orang Indonesia tapi keturunan Belanda. Uh, saya tanya terus, dia pun seperti bimbang mau nikah atau tidak. Tapi uang itu selalu tiap bulan dia kirim tiap bulan. Tapi saya jadi bimbang juga. Lepas itu datang ke Cina ini, sudah saya di Batam dulu ya. Saya tinggal di Batam dengan namanya Kak Melpa, ataupun pekerja kilang dulu, kawan saya di Western. Nah, dia sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Setelah saya sharing dengan dia bilang, pilihlah yang mana yang terbaik yang kamu nikahin. Cina ini ataupun suami saya, dia memang betul-betul mau menikahin saya. Setelah itu ya saya bilang begini, kalau kamu betul-betul sayang dengan saya, datang ke Indonesia dan lamar saya di depan orang tua saya. Setelah itu Cina itu memang betul-betul dia melamar saya. Kami sama-sama datang dan mama saya juga menjemput, dan juga keluarga saya dari Jakarta datang menyaksikan pertunangan saya. Karena dia seriusnya, dia datang. Setelah itu dia lamar saya dengan syarat, orang tua saya bilang begini, apa kamu mau dengan anak saya? Katanya gitu kan. Dia bilang mau, katanya. Saya minta dengan kau, Kenny, katanya, kalau kamu mau menikahin anak saya dengan syarat, jangan kau buat hamil dulu anak saya baru kamu nikahin. Setelah itu suami saya bilang, iya mak, saya nggak akan bikin hamil, katanya gitu. Saya akan nikahin dia, berapa biaya menikah di Indonesia. Lepas itu dihitung mama aku, dihitung sekitar 100 juta. 100 juta katanya. Baik mak, saya akan kirim uangnya 100 juta, tunggu saya sampai di Malaysia, katanya. Karena saya pun harus mencairkan deposit baru saya bisa kirim uang ke Indonesia. Karena orang Cina ini selalu dia ada uangnya, dia kumpul-kumpul baru dia buat deposito, atau berapa tahun lagi akan dia ambil, seperti itu. Setelah itu kami jadi deh nikah. Lepas itu si Michelle ataupun cowok aku dulu, orang Indonesia yang pelaut itu, dia tahu aku sudah nikah dengan Cina. Yang paling tidak saya sukain adalah dia meminta kembali uang yang telah dia berikan. Saya shock lah di situ. Wow, uang dia bagi lebih dari 100 juta selama 4 tahun pacaran.
dia bilang pelaut itu dengan saya, misal dia nama dia bilang seperti ini, kenapa kamu menikah dengan dia? Saya sudah saya sudah tunggu kamu lama-lama, katanya gitu. Mulai kamu mulai aku kenal dengan dia mulai sekolah ya, mulai sekolah dengan dia. Lepas itu kami mulai pacarannya setelah aku kerja di Malaysia lah. Saya sudah lama tunggu kamu, kenapa kamu nikah dengan orang lain, katanya. Saya menjawab, saya membutuhkan kepastian kapan kamu menikahi saya. Misalkan kamu bilang tahun depan, saya akan tunggu kamu juga tahun depan. Tapi kepastian tidak ada, umur saya sudah makin bertambah. Umur saya sudah 26 tahun. Kalau dia bilang tunggu sampai 1 tahun lagi, saya pasti mau tunggu sampai 1 tahun lagi. Ini tidak ada kepastian. Dan dia juga tidak mau mengenalkan orang tuanya. Lepas itu tidak mau mengenalkan saya, dan dia pun tidak mau datang ke rumah orang tua saya. Berarti di situ kita tahu kalau dia tidak serius dengan saya. Jadi ya udahlah, mendingan saya menikahin orang yang betul-betul sayang kepada saya. Lagian kalau pelaut ini pun mama saya bilang kan, nanti kamu melahirkan, dia tidak ada, katanya gitu. Dia akan di laut terus kerja. Nanti anakmu nggak tahu siapa bapaknya, dia bilang seperti itu. Saya pun takut, seperti saya dulu pun waktu kecil-kecil kami ditinggalkan orang tua kok. Sebelum aku menikah, jadi saya sengsara gitu kan, ditinggal, kesepian di rumah sendiri. Lebih baik saya tidak menikah dengan dia sudah. Karena banyak juga pengalaman teman-teman saya yang nikah dengan pelaut, melahirkan tidak ada suami, pulang pun tidak tahu kapan. Daripada seperti itu, lebih baik saya tidaklah, tidak menikahin laki-laki pelaut.
Dan banyak orang pikir saya hamil duluan baru menikah. Tidak. Kok saya hamil duluan, anak saya udah ini dong, sudah besar 1 tahun lebih. Sementara anak saya baru 7 bulan. Saya pun menunggu anak saya hampir 1 tahun baru ada. Saya paling suka makan kepala ikan. Dia kita makan bunyi kerak-kerak. Jadi teman-teman yang tanya kenapa saya lebih memilih Cina daripada pelaut yang gajinya berpuluh-puluh juta, dan saya meninggalkan dia. Saya menikah dengan orang itu bukan karena gaji ataupun keuangan dia, tapi dengan dia mencintai saya dengan setulus-tulusnya. Dan mencintai orang tua saya.